Supporter Belanda protes keras terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. FIFA langsung merespon dengan tegas dan akan terus dukung program naturalisasi untuk memuluskan langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026. Berikut penjelasannya. Alhamdulillah, kabar baik dari bek andalan kita semua. Kevin Dix berikan pernyataan yang luar biasa bikin semua fans Timnas Indonesia lega setelah mendengarnya. Kira-kira apakah itu? Simak baik-baik ulasan berikut ini. Semua bisa kagum dengarnya. Diungkap langsung oleh Calvin Verdon. Ternyata ada kunci sukses di balik kemenangan Timnas Indonesia versus Arab Saudi beberapa waktu lalu. Apakah itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Belanda protes keras terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. FIFA langsung merespon dengan tegas dan akan terus dukung program naturalisasi untuk memuluskan langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026. Berikut penjelasannya. Program naturalisasi Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kerap menjadi sorotan baik di dalam maupun luar negeri. Walaupun sudah berhasil menunjukkan perkembangan pesat, program naturalisasi Timnas Indonesia tetap mendapat pandangan negatif. Bagi yang mendukung program naturalisasi tentu melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia yang kini sudah terbukti. Namun bagi pihak yang menolaknya, program naturalisasi dinilai bisa membuat pemain lokal menjadi tersingkirkan. Terlepas dari kontroversi tersebut, jelas program naturalisasi berhasil membawa Timnas Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia. Di tengah kegembiraan Timnas Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi, salah satu media Vietnam menyebutkan bahwa terdapat opini di kalangan masyarakat Belanda yang memprotes program naturalisasi skuad Garuda. Protes tersebut kurang lebih menyinggung soal Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi yang dilahirkan di Belanda. Adanya pemain naturalisasi tersebut dinilai bisa membuat sebuah kompetisi menjadi tidak adil. Media Vietnam memberi contoh ketika Timnas Indonesia yang diisi banyak pemain naturalisasi berkelas Eropa berhadapan dengan tim-tim Asia Tenggara di Piala AFF. Tentunya hal itu dianggap tak adil menurut media Vietnam dan juga masyarakat Belanda. Selain itu, warga Belanda pun protes karena menilai Timnas Indonesia telah merebut bakat-bakat muda yang seharusnya membela Belanda. Banyak supporter Belanda yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap sepak bola Indonesia yang merampas bakatnya untuk bertarung di Asia, tulis media Vietnam. Soha. Namun dengan tegas media Vietnam menyebutkan bahwa Timnas Indonesia tak menyalahi aturan apapun dari FIFA terkait pemain naturalisasi. Pada prinsipnya Timnas Indonesia tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka mematuhi aturan FIFA dan khususnya mereka sebagian besar menggunakan pemain naturalisasi berdarah Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Selanjutnya, media Vietnam juga menegaskan bahwa FIFA rasanya tidak akan mengeluarkan larangan terkait pemain naturalisasi. Lalu apakah FIFA bisa melarang Indonesia? Secara praktis, kemungkinan ini sangat sulit, tulis media Vietnam Soha. Secara teoritis, apapun bisa terjadi. Sederhananya, FIFA adalah unit manajemen sepak bola dunia yang membuat aturan main. Lanjutnya, pasalnya FIFA juga harus melihat bahwa tidak hanya Timnas Indonesia yang menggunakan pemain naturalisasi. Namun jika kasus Indonesia dipertimbangkan untuk dilarang, mungkin sebelum itu FIFA harus mempertimbangkan banyak kasus lainnya, tulis media Vietnam Soha. Misalnya saja Cina dan juga Perancis yang dulu pernah menggunakan pemain naturalisasi. Dengan dasar inilah media Vietnam yakin FIFA tak akan melarang Timnas Indonesia untuk terus melanjutkan program naturalisasi. Semoga saja FIFA tetap bantu Timnas Indonesia untuk tetap bisa menaturalisasi pemain-pemain Belanda dan tidak menggubris protes dari supporter Belanda tersebut. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah supporter Belanda ini pantas protes ke FIFA terkait masalah para pemain berbakatnya yang berbondong-bondong pindah ke Indonesia untuk dinaturalisasi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah,
Kabar baik dari bek andalan kita semua. Kevin Dix berikan pernyataan yang luar biasa bikin semua fans timnas Indonesia lega setelah mendengarnya. Kira-kira apakah itu? Simak baik-baik ulasan berikut ini. Bek timnas Indonesia Kevin Dix menilai pemulihan cederanya semakin membaik. Kevin mengalami cedera saat membela skuad Garuda dalam duel melawan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat 15 November. Pada laga tersebut dia hanya bertahan hingga 41 menit sebelum ditarik keluar oleh Shin Tae-yong. Sang pemain juga langsung kembali ke Denmark demi cepat mendapatkan pemulihan dan harus melewatkan laga melawan Arab Saudi. Kevin Dix menjelaskan saat ini kondisinya semakin membaik. Dia menyadari bahwa cedera adalah bagian dari sepak bola dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ini yang jadi fokus adalah terkait pemulihan agar bisa kembali bersama tim. Saya baik-baik saja, semakin membaik. Sayangnya saya mengalami cedera, tetapi itu juga bagian dari sepak bola sekarang, kata Kevin Dix dari kanal YouTube FC Copenhagen. Pemain andalan FC Copenhagen ini menilai bahwa pemulihan yang terjadi akan bertahap. Sejauh ini dia masih dalam pemantauan tim medis klub dalam beberapa hari ke depan. Tentunya timnya akan berusaha maksimal agar dia bisa segera pulih. Semakin membaik lutut selangkah demi selangkah, hari demi hari. Tergantung pada hari berikutnya bagaimana keadaannya, tetapi terlihat bagus apa yang terjadi, lanjutnya. Kevin mengakui bahwa dia terlalu bersemangat pada laga debutnya melawan Samurai Biru. Dia tidak menyadari bahwa ada masalah di bagian lutut dan akhirnya harus ditarik keluar. Tentunya ini adalah keputusan terbaik karena dia sudah kesakitan di lapangan. Saya terlalu agresif, saya pikir dan saya mengalami momen dengan lutut saya. Itu sedikit menakutkan, lanjutnya. Meski harus menepi, Kevin tidak masalah dan posisinya memang cukup krusial. Dalam debutnya tersebut dia bertugas di posisi bek kanan sebelum harus menyerahkan posisinya pada Sandy Walsh. Tetapi saya pikir saya sangat beruntung dan itulah mengapa saya berada di posisi ini. Sekarang kami melihat hari demi hari bagaimana keadaannya, tutupnya. Semua bisa kagum dengarnya. Diungkap langsung oleh Calvin Verdon. Ternyata ada kunci sukses di balik kemenangan timnas Indonesia versus Arab Saudi beberapa waktu lalu. Apakah itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Calvin Verdon melihat timnas Indonesia semakin tangguh. Ternyata ada kunci sukses di balik itu semua. Duel timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih menang 2-0. Kedua gol itu disarankan oleh Marcelino Ferdinand 32-57. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin mengatakan setiap pemain sudah saling memahami satu sama lainnya. Jadi hal itu berdampak langsung dalam performa timnas Indonesia sejauh ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berbicara banyak satu sama lain. Kami percaya satu sama lain, kami banyak membantu satu sama lain, kata Verdon, dikutip Sabtu 23 November 2024. Jadi, chemistry sangat bagus di tim ini juga dengan tim kepelatihan. Para pemain sangat menyenangkan, tambah pemain NEC di Jemegen itu. Calvin mengatakan para pemain punya tekad yang kuat untuk meraih kemenangan saat turun di lapangan. Meskipun terkadang saat berlatih timnas Indonesia penuh dengan keceriaan. Ketika kami harus serius, kami serius, kata Calvin. Saya pikir itu sangat bagus, Tanas pemain berusia 27 tahun itu. Untuk sementara, Calvin akan libur dari aktivitas membela timnas Indonesia. Ia baru akan mengenakan seragam merah putih lagi pada FIFA Matchday Maret 2025 ketika menghadapi timnas Australia 20 Maret dan timnas Bahrain 25 Maret. Ini benar-benar gila. Bisa gemparkan seluruh Asia.
Usai ditaklukkan timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi dikabarkan akan dipecat. Benarkah demikian? Kalau memang benar, berarti keganasan timnas Indonesia memakan korban lagi. Simak fakta lengkapnya. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, bakal mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia, Hervé Renard didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al-Qaus yang menilai Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media. Sekadar diketahui, setelah kalah dari timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons julukan timnas Arab Saudi. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara, sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus. Pendapat serupa diungkapkan pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, Khaled Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan. Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Pelatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain, kata Khaled Al-Atawi. Mendapat desakan di atas, Hervé Renard bisa saja memilih mundur. Pelatih timnas Arab Saudi sebelum Hervé Renard, Roberto Mancini, juga mendapat desakan serupa setelah Arab Saudi ditahan Bahrain 0-0 di matchday keempat grup C. Selasa 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelar pertandingan, ada fans Arab Saudi yang meninggalkan komentar di unggahan Roberto Mancini. Dalam komentar itu, sang fans meminta Roberto Mancini mundur dari jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Singkat kata, Roberto Mancini menyukai unggahan itu. Beberapa hari setelahnya, Roberto Mancini yang terikat kontrak hingga 31 Juli 2027 memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan terkait peluang kiper Como 1907 Emil Audero bergabung dengan timnas Indonesia. Asa timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan atas Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 19 November 2024. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen grup C. Kuda Garuda bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Tidak bisa dipungkiri bahwa momentum tersebut juga tak lepas dari program naturalisasi yang dicanangkan oleh PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Lewat program pencarian pemain keturunan, Indonesia bisa berbicara banyak di babak kualifikasi. Tercatat ada 14 pemain keturunan saat ini yang menjadi bagian dari tim nasional racikan Sintayong. Paling anyar adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix, yang menjadi pemain naturalisasi. Sementara itu, penyerang FC Utrecht oleh Romani juga tengah dikebut proses naturalisasinya oleh pihak PSSI. Dengan peluang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026, maka tidak mengherankan jika bakal ada pemain-pemain keturunan lainnya yang bisa diajak bergabung. Salah satunya adalah penjaga gawang Como 1907, Emil Audero. Telah lama nama Emil Audero dikaitkan kuat untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Hanya saja Audero masih enggan untuk menerima tawaran membela Indonesia. Harapan besarnya adalah bermain di level tertinggi untuk timnas Italia, sama yang pernah diucapkan bapaknya Emil, yang mana kala itu bapaknya mengatakan bahwa level timnas Indonesia sangat rendah, bahkan Piala Asia saja tidak masuk, begitu katanya. Sebagaimana diketahui, Audero merupakan kiper berdarah Indonesia dengan tempat lahir di Mataram, NTB. Meskipun ia tercatat sebagai warga negara Italia, peluang untuk berganti paspor Indonesia terbuka baginya. Dalam wawancara terbaru bersama Corriere dello Sport, Erick Thohir mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut perihal naturalisasi Audero.
Orang nomor satu di PSSI tersebut mengaku jika dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Audero dan keluarganya. Hanya saja Erick Thohir menyebutkan bahwa Emil Audero perlu mempercayai program yang dibangun olehnya. Pintu bagi Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia selalu terbuka. Apakah Maarten Paes siap bersaing dengan Emil Audero apabila PSSI jadi menaturalisasi Emil Audero? Sejatinya kami belum membicarakan hal ini, ucap Erick, meskipun kami telah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika ia memiliki keyakinan terhadap program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut, ujar Erick menambahkan. Wah, emang ngeri nih Pak Erick Thohir gerak cepat cari pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi rakyat Indonesia, yaitu melihat Garuda bermain di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi penjaga gawang Emil Audero untuk memperkuat sektor penjaga gawang? Ataukah sudah cukup Maarten Paes saja penjaga gawangnya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Usai tampil cemerlang dan menghebohkan jagat dunia, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand malah disuruh keluar dari klubnya Oxford. Ada apakah ini? Apa dampaknya nanti buat timnas Indonesia? Simak baik-baik. Pundit Malaysia, Kas Sundaresan menyarankan Marcelino Ferdinand keluar dari Oxford United untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Hal itu ia sampaikan pada akun X-nya @KasMatstats pada Jumat 19 November 2024 setelah timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 19 November 2024 malam. 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Keluarkan dia dari Oxford, buat dia bermain setiap minggu, tulis Kas Sundaresan. Let him cook, tulis jurnalis Astro Arena itu. Marcelino Ferdinand bergabung dengan Oxford United pada 19 Agustus 2024. Ia belum mendapatkan debut di Championship, kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United. Ex-pemain Persebaya itu baru masuk skuad Oxford United saat melawan Hull City dan Watford. Akan tetapi ia hanya berada di bangku cadangan. Sebelumnya Marcelino bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Deinze. Di KMSK Deinze, Marcelino hanya bermain dalam 7 pertandingan dengan total 134 menit bermain. Di KMSK Deinze, Marcelino hanya bermain dalam 7 pertandingan dengan total 134 menit bermain. Pemain 20 tahun itu tampil dalam 34 laga Persebaya dengan 2.325 menit bermain. Marcelino mencetak 7 gol dan membuat 9 assist di Persebaya.